Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 405 akan menjelaskan materi pertemuan ke-12 tentang siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Dalam siklus produksi, terdapat 5 aktivitas dasar, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Siklus produksi berhubungan dengan siklus lain, seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus manajemen sumber daya manusia, sistem buku besar dan pelaporan, dan manajemen. Hubungan tersebut digambarkan dalam diagram konteks siklus produksi. Dimulai dari siklus pendapatan, perusahaan mendapat informasi customer order dan sales forecast yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Kemudian, siklus produksi mengirim informasi ke siklus pengeluaran mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan siap dijual. Informasi tersebut berupa purchase requisition. Siklus pengeluaran kemudian memberikan informasi kepada siklus produksi mengenai raw materials dan overhead cost. Siklus produksi kemudian mengirim informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja, dikirim ke siklus manajemen sumber daya manusia. Sebagai balasan atas informasi tersebut, siklus manajemen sumber daya manusia mengirim data berupa biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Kemudian, siklus produksi mengirimkan informasi tentang biaya-biaya produksi dalam bentuk cost of goods manufactured kepada sistem buku besar dan pelaporan. Oleh sistem buku besar dan pelaporan, informasi tersebut digunakan untuk membuat laporan keuangan. Yang terakhir, siklus produksi mengirimkan laporan tentang kegiatan berproduksi selama periode tertentu kepada manajemen untuk dievaluasi. Diagram arus data level 0 merupakan penjelasan mendetail dari diagram konteks yang menjelaskan tentang siklus produksi dari masing-masing aktivitas dasar. Terdapat 4 aktivitas dasar yang digambarkan dengan lingkaran, yaitu proses desain produk, proses perencanaan dan penjadwalan, proses operasi produksi, dan akuntansi biaya. Kemudian, terdapat 5 data sumber dan tujuan data yang digambarkan dengan persegi, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus manajemen sumber daya manusia, sistem buku besar dan pelaporan, dan manajemen. Terdapat 6 penyimpanan data, yaitu bill of materials, operation list, work in process, finished good, raw materials, dan production order. Dari revenue cycle, mengalir data sales forecast dan customer order menuju proses perencanaan dan produksi. Kemudian, dari proses planning and scheduling, dihasilkan data purchase requisition ke expenditure cycle. Selain itu, data production order, material requisition, dan move ticket dikirimkan ke proses operasi produksi. Dari proses planning dan scheduling, terdapat data labor needs yang dikirimkan ke siklus manajemen sumber daya manusia. Atas informasi tersebut, siklus manajemen sumber daya manusia mengirim data ketersediaan tenaga kerja ke proses planning and scheduling. Proses operasi produksi menghasilkan job time tickets, move tickets, and material requisition yang dikirim ke proses akuntansi biaya, yang kemudian diolah menjadi data cost yang ditujukan ke proses desain produk dan sebagai laporan manajemen, serta laporan cost of goods manufactured ke sistem buku besar dan pelaporan. Sistem ERP mengintegrasikan informasi siklus produksi, baik berupa data operasional maupun keuangan dari banyak sumber. Departemen teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. File Bill of Materials menyimpan informasi tentang komponen produk, sementara file Operation List berisi informasi mengenai bagaimana cara pembuatan produk. Dalam pengembangannya, Departemen Teknik mengakses kedua file tersebut untuk memeriksa produk serupa. Selain file Bill of Materials dan file Operation List,
Departemen teknik juga mengakses buku besar dan file inventory untuk mendapat informasi tentang perakiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen perencanaan produksi menggunakan informasi perakiraan penjualan, pesanan pelanggan, dan tinjauan persediaan untuk mengembangkan master production schedule dan membuat catatan baru dalam file production order untuk mengotorisasi produksi barang tertentu. Pada waktu yang sama, catatan baru ditambahkan pada file work in process untuk mengakumulasi data biaya. Material requisition dikirimkan ke Departemen Penyimpanan Persediaan untuk mengotorisasi pengeluaran bahan baku. CIM Interface mengirim instruksi mendetail ke stasiun kerja pabrik dan mengumpulkan data biaya dan operasional yang digunakan untuk memperbarui file WIP dan pesanan produksi masing-masing. Berikut ini adalah beberapa ancaman yang terjadi di dalam siklus produksi, baik secara umum maupun ancaman yang terjadi di setiap aktivitas dasar dan cara mengendalikan ancaman tersebut. Ancaman yang dapat terjadi di siklus produksi ada 3. Ancaman pertama yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Data induk yang tidak akurat dapat menyebabkan pembiayaan produk dan penilaian persediaan yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan kegagalan untuk pembuatan barang secara tepat waktu atau produksi yang tidak perlu. Kesalahan dalam spesifikasi produk dapat mengakibatkan produk yang didesain dengan buruk. Pengendalian yang dilakukan untuk mengatasi ancaman ini yaitu yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, pembatasan akses data induk. Dan yang ketiga adalah tinjauan pada semua perubahan data induk. Ancaman kedua yang dapat terjadi yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi, seperti rahasia dagang dan peningkatan proses yang menyediakan perusahaan dengan keunggulan kompetitif. Cara untuk mengendalikan ancaman tersebut yaitu pengendalian akses dan enkripsi. Kemudian ancaman ketiga yaitu kehilangan atau kehancuran data. Cara untuk mengendalikan ancaman tersebut yaitu membackup dan prosedur pemulihan bencana. Nah, dalam siklus produksi, terdapat desain produk yang merupakan langkah pertama dalam siklus produksi. Tujuannya untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Dalam mendesain produk, terdapat proses yang merupakan aktivitas desain produk yang menghasilkan 2 output. Output yang pertama yaitu daftar bahan baku atau Bill of Material (BOM), dan output yang kedua adalah daftar operasi atau Operation List. Pada daftar bahan baku, menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Berikut merupakan tabel daftar bahan baku dengan produk jadi pemutar Blu-ray. Misalnya, nomor barang 105, deskripsi unit pengendalian dengan jumlah komponen yang digunakan yaitu 1, dan seterusnya. Output yang kedua adalah daftar operasi atau Operation List yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Contohnya adalah dalam daftar operasi untuk membuat panel samping dengan nomor operasi 105, deskripsi dipotong ke bentuknya, nomor mesin ML1512, dan waktu standarnya 2 menit 0 detik. Masih mengenai proses, alat-alat seperti perangkat lunak manajemen siklus hidup produk atau Product Life Cycle Management dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses desain produk. Perangkat lunak PLM terdiri atas 3 komponen kunci. Yang pertama, perangkat lunak Computer Aided Design untuk mendesain produk baru. Yang kedua, perangkat lunak manufaktur digital yang menirukan bagaimana produk-produk tersebut akan diproduksi. Dan yang terakhir, perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan semua data yang terkait dengan produk. Lalu, ancaman dan pengendalian terkait
mendesain produk adalah desain produk yang buruk akan meningkatkan biaya. Menggunakan terlalu banyak komponen unik ketika membuat produk yang serupa meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Nah, dalam siklus produksi terdapat pula perencanaan dan penjadwalan yang tujuannya untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan yang jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Dalam perencanaan produksi, terdapat dua metode umum. Yang pertama, Manufacturing Research Planning, dan yang kedua adalah produksi ramping. Manufacturing Research Planning atau push manufacturing adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Sedangkan produksi ramping atau pull manufacturing adalah perpanjangan prinsip-prinsip sistem persediaan just in time untuk seluruh proses produksi. Tujuannya untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dalam perencanaan dan penjadwalan terdapat dokumen kunci dan formulir, yaitu informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan. Langkah ketiga dalam aktivitas produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Cara aktivitas ini dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan, tergantung jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksinya. Salah satu bentuk teknologi informasi yang digunakan dalam sistem produksi adalah Computer Integrated Manufacturing, atau biasa disingkat CIM. CIM ini adalah sebuah pendekatan manufaktur yang sebagian besar prosesnya dijalankan dan diawasi dengan peralatan yang terkomputerisasi, sebagian melalui penggunaan robot dan pengumpulan data real-time dari aktivitas manufaktur. Pengaruh CIM yang pertama adalah dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. Contohnya, penggunaan kertas untuk mencatat instruksi kerja dapat digantikan dengan pemasangan terminal online, sehingga biaya untuk pembelian kertas tadi dapat dihilangkan. Pengaruh yang kedua adalah secara operasional terjadi pergeseran dari produksi massal menjadi manufaktur pesanan khusus, di mana setiap produk dirakit untuk dipesan. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian dalam proses operasi produksi. Ancaman yang pertama adalah pencurian persediaan. Untuk mengurangi risiko kehilangan atas persediaan, pengendalian yang bisa dilakukan adalah pertama, membatasi akses fisik terhadap persediaan. Yang kedua, mendokumentasikan seluruh pergerakan internal dari persediaan. Proses pendokumentasian ini menggunakan kartu persediaan, label RFID atau kode batang. Yang ketiga, pemisahan tugas yang tepat. Departemen Penyimpanan Persediaan bertanggung jawab untuk memelihara penyimpanan fisik pada persediaan bahan baku dan barang jadi. Supervisor departemen atau pabrik bertanggung jawab terhadap persediaan barang dalam proses. Sedangkan fungsi otorisasi adalah tanggung jawab dari perencana produksi atau sistem informasi produksi itu sendiri. Yang keempat adalah memastikan bahwa hanya personel yang diotorisasi yang memiliki akses terhadap catatan-catatan. Dan yang terakhir, perhitungan persediaan di tangan secara periodik. Ancaman yang kedua adalah pencurian aktiva tetap. Pengendalian pertama, seluruh aktiva tetap harus diidentifikasi dan dicatat agar dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pengendalian akses fisik terhadap aktiva tetap. Yang ketiga, penyetujuan formal dan pencatatan, penjualan dan pelepasan aktiva tetap. Ancaman yang ketiga adalah kinerja yang buruk. Pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama adalah dengan menyelenggarakan pelatihan. Yang kedua, menyiapkan dan meninjau laporan terhadap kinerja, agar dapat mengidentifikasi kapan pelatihan tambahan diperlukan. Ancaman yang keempat adalah investasi suboptimal. Apabila investasi yang dilakukan terlalu berlebih, maka akan menciptakan biaya yang berlebih juga. Sebaliknya, apabila investasi terlalu rendah, maka produktivitas akan berkurang. Kedua masalah ini akan mengurangi profitabilitas. Pengendaliannya adalah otorisasi yang tepat atas transaksi aktiva tetap. Ancaman yang kelima adalah kerugian akibat kebakaran atau bencana lainnya.
Pengendalian yang pertama adalah diadakannya pengamanan fisik, seperti sistem pemadaman api. Namun, karena pengendalian preventif tidak pernah 100% efektif, organisasi juga perlu membeli asuransi yang cukup untuk menutupi kerugian. Ancaman yang terakhir adalah gangguan aktivitas produksi. Tingkat otomatisasi yang tinggi dalam siklus produksi berarti bahwa bencana seperti pemadaman listrik tidak hanya mengganggu fungsi sistem informasi, tapi juga dapat mengganggu aktivitas manufaktur. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah menyediakan backup sumber daya seperti generator. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Terdapat 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produk. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan baruan produk. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Pembahasan selanjutnya adalah proses dalam akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya harus didesain untuk, pertama, mengumpulkan data secara real-time mengenai kinerja aktivitas produksi untuk membuat keputusan. Yang kedua, mengklasifikasikan biaya berdasarkan berbagai kategori dan menentukan biaya-biaya tersebut ke produk tertentu dan unit organisasi tertentu. Sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya job order atau perhitungan proses untuk menentukan biaya produksinya. Yang pertama, job order costing, di mana biaya ditentukan ke batch produksi tertentu. Perhitungan ini digunakan ketika produk atau jasa yang terjual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara diskret atau berlainan. Yang kedua, proses costing, di mana biaya ditentukan pada masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi, dan kemudian biaya rata-ratanya dihitung untuk seluruh unit yang diproduksi. Perhitungan ini digunakan ketika barang atau jasa yang dijual hampir sama dan diproduksi dalam jumlah massal. Pemilihan perhitungan biaya job order atau proses hanya memengaruhi metode yang digunakan untuk menentukan biaya ke produk, bukan memengaruhi metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses akuntansi biaya. Yang pertama, data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Sebaliknya, barang dalam proses akan dikredit untuk bahan baku yang tidak digunakan dan dikembalikan ke persediaan. Banyak bahan baku yang diberi kode batang agar data penggunaan dapat dikumpulkan dengan memindai produk tersebut ketika dilepas dari atau dikembalikan ke persediaan. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Dalam pengumpulan data yang terkait dengan biaya tenaga kerja langsung, perusahaan dapat menggunakan kartu jam kerja, yaitu dokumen kertas untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang dikeluarkan dalam setiap tugas pekerjaan tertentu. Namun, untuk meningkatkan produktivitas, perusahaan dapat beralih ke kartu identifikasi berkode, yaitu kartu yang akan digesekkan ke alat pembaca kartu atau pemindai kode batang untuk mengotomatisasikan pengumpulan data. Yang ketiga adalah penggunaan mesin dan peralatan. Data mengenai penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap tahap proses produksi. Seringkali, pengumpulan data ini bersamaan dengan data mengenai biaya tenaga kerja langsung. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan pemasangan kabel pabrik, di mana setiap potongan peralatan ditautkan dengan sistem komputer. Namun untuk meningkatkan produktivitas, perusahaan dapat beralih dengan menggantikan sambungan kabel tersebut dengan teknologi nirkabel. Yang keempat, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik yang biasanya secara ekonomis tidak layak untuk dilacak secara langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu. Dalam hal ini, para akuntan tidak hanya mengumpulkan data, namun juga harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan total biaya. Dalam hal ini, diperlukan sistem akuntansi biaya yang didesain ulang untuk mengumpulkan dan melaporkan biaya dalam cara yang konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam sistem akuntansi biaya. Ancaman yang pertama adalah data biaya yang tidak akurat. Hal ini dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengendalikan operasi manufaktur.
Prosedur pengendalian yang terbaik adalah untuk mengotomatisasi pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, pemindai kode batang, alat pembaca kartu, dan perangkat lainnya. Yang kedua adalah pengendalian edit entry data. Contohnya digit check, verifikasi closed loop, dan pengecekan validitas untuk memastikan bahwa informasi telah dimasukkan dengan benar. Dan yang ketiga, untuk memverifikasi ketepatan dari catatan database, perhitungan persediaan fisik secara periodik dan aktiva tetap harus dibuat dan dibandingkan dengan kuantitas yang tercatat. Ancaman yang kedua adalah kesalahan dalam mengalokasikan biaya ke produk. Hal ini dapat diatasi dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Ancaman yang terakhir adalah laporan yang menyesatkan mengenai aktivitas siklus produksi. Hal ini dapat diatasi dengan metrik kerja inovatif. Selanjutnya, meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Perhitungan biaya berbasis aktivitas dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya, baik dalam sistem biaya job order atau proses. Tujuan yang mendasari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan, yaitu dalam hal menghasilkan keputusan mengenai barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Perhitungan biaya berbasis aktivitas dapat memberikan informasi bagi manajemen untuk mengevaluasi konsekuensi keputusan strategis. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 cara penting. Yang pertama, sistem biaya berbasis aktivitas berusaha secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. Yang kedua, sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan sejumlah besar biaya pool untuk mengakumulasi biaya tidak langsung atau overhead pabrik. Sistem ini membedakan menjadi 3 kategori overhead, yaitu overhead yang tidak terkait dengan batch, overhead yang terkait dengan produk, dan overhead keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, sistem biaya berbasis aktivitas berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver. Para pendukung perhitungan biaya berbasis aktivitas berargumen bahwa sistem ini dapat memberikan dua manfaat, yaitu data biaya yang lebih akurat menghasilkan bauran produk dan keputusan penetapan harga yang lebih baik, serta data biaya yang lebih detail dapat lebih meningkatkan kemampuan manajemen untuk mengendalikan dan mengelola total biaya. Selanjutnya ada keputusan yang lebih baik. Sistem biaya tradisional cenderung membebankan terlalu banyak overhead terhadap beberapa produk dan terlalu sedikit ke produk lain. Karena sedikitnya pool biaya yang digunakan, hal ini akan menimbulkan permasalahan, yaitu yang pertama, perusahaan memungkinkan menerima kontrak di bawah biaya produksi sebenarnya, sehingga mengakibatkan laba turun. Yang kedua, perusahaan mungkin menaikkan harga produknya, sehingga mengundang kompetitor baru. Perhitungan biaya berbasis aktual meningkatkan pembuatan keputusan manajerial dengan menyediakan informasi mengenai biaya yang berhubungan dengan aktivitas tertentu. Peningkatan manajemen biaya. Perhitungan biaya berbasis aktivitas dengan jelas mengukur hasil dari tindakan-tindakan manajemen atas profitabilitas secara keseluruhan. Sedangkan sistem biaya tradisional hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya. Maka sistem biaya berbasis aktivitas mengukur jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya dan konsumsi sumber daya tersebut. Perbedaan ini ditunjukkan dalam formula sebagai berikut. Biaya kemampuan aktivitas sama dengan biaya aktivitas yang digunakan ditambah biaya kapasitas yang tidak digunakan. Selanjutnya ada peningkatan pengendalian dengan metrik kinerja inovatif. Pendekatan modern ke produksi seperti produksi ramping secara signifikan berbeda dari produksi massal tradisional. Salah satu perbedaan utama adalah pengurangan yang ditandai pada tingkat persediaan barang jadi. Karena produk dijadwalkan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan, bukannya proyeksi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun ini bermanfaat dalam jangka panjang, ini sering menciptakan penurunan jangka pendek dalam profitabilitas yang dilaporkan. Selanjutnya ada throughput. Throughput atau sebuah ukuran efektivitas produksi. Throughput menunjukkan jumlah unit barang yang diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Throughput ini terdiri atas 3 faktor sebagaimana yang ditunjukkan dalam formula berikut. Throughput sama dengan total unit yang diproduksi dibagi waktu pemrosesan dikali waktu pemrosesan dibagi total waktu dikali unit barang dibagi total waktu. Untuk penjabarannya itu kapasitas produksi. Kapasitas produksi menunjukkan jumlah unit maksimum yang dapat diproduksi dengan menggunakan teknologi saat ini. Kapasitas produksi dapat ditingkatkan dengan memperbaiki efisiensi tenaga kerja atau mesin, dengan mengatur ulang tata lantai pengerjaan untuk memperlancar pergerakan bahan baku, atau dengan menyederhanakan spesifikasi desain produk. Kedua itu waktu pemrosesan produktif. Waktu pemrosesan produktif mengindikasi persentase total waktu produksi yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Waktu pemrosesan produktif dapat ditingkatkan dengan memperbaiki pemeliharaan untuk mengurangi waktu kegagalan mesin atau dengan cara yang lebih efisien dengan menjalankan pengiriman bahan baku dan pasokan untuk mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga atau yield. Yield menunjukkan persentase unit barang untuk unit barang yang tidak cacat yang dihasilkan. Menggunakan bahan baku yang berkualitas lebih baik atau meningkatkan keahlian pekerja dapat meningkatkan imbal hasil atau yield. Lalu selanjutnya ukuran pengendalian kualitas. Biaya pengendalian kualitas dapat dibagi ke dalam 4 area, yaitu yang pertama biaya pencegahan berhubungan dengan perubahan terhadap proses produksi yang didesain untuk mengurangi kecacatan produk. Yang kedua, biaya inspeksi berhubungan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal berhubungan dengan pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasi sebagai produk cacat sebelum penjualan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal dihasilkan ketika produk cacat dijual ke pelanggan. Biaya ini meliputi biaya-biaya seperti klaim kewajiban produksi, garansi, dan biaya perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Tujuan utama dari pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan yang baik pertama kali dengan memproduksi produk yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Hal ini terkadang terjadi trade-off di antara keempat kategori biaya kualitas tersebut.